Memiliki gedung kampus dengan standar hotel bintang 5, tersedia 10 kampus dengan lokasi yang strategis. Menyediakan banyak pilihan program studi. Setiap kelas dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang terbarukan, sehingga proses pembelajaran di Universitas Tekom terjamin kualitasnya. Tersedia kelas karyawan sehingga mahasiswa dapat kuliah sambil bekerja. Sistem mengajar dosen yang interaktif dan asik membuat suasana kelas pembelajaran lebih menyenangkan. Universitas Tekom, kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Universitas Tekom, selamat berjumpa pada program perkuliahan online Universitas Tekom. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan topik piutang. Tentunya saja Anda sudah sering sekali yaitu mendengar yang namanya piutang. Untuk piutang ini di dalam suatu lingkup usaha itu merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan. Piutang ini terjadi itu sebagai akibat adanya suatu penjualan barang maupun suatu penjualan jasa kepada pelanggan. Untuk pemberian jangka waktu kepada pelanggan untuk melunasi kewajibannya itu merupakan suatu kebijakan tersendiri ya dari setiap perusahaan. Tujuannya apa sih? Kita mempelajari mengenai piutang. Dengan kita mempelajari materi atau topik piutang, kita dapat mengidentifikasi yaitu perbedaan jenis-jenis piutang. Kemudian kita mampu menjelaskan yaitu pengakuan piutang dagang di dalam laporan raja. Kemudian kita juga mampu untuk menjelaskan perbedaan dasar dan metode apa saja yang bisa kita gunakan di dalam penilaian piutang dagang. Selain itu, kita juga mampu menjelaskan yaitu pembuatan jurnal untuk penghapusan piutang dagang maupun kerugian piutang. Apa itu yang namanya piutang? Piutang ini merupakan suatu klaim perusahaan atas uang, barang, jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Banyak sekali ya untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan di dalam aktivitasnya sehari-hari, mulai dari aktivitas pembelian aset, kemudian aktivitas untuk membayar berbagai beban, kemudian aktivitas untuk menghasilkan dan untuk menjual suatu produk kepada konsumen. Tapi di dalam setiap jenis aktivitas tersebut itu tidak selalu semua transaksi selesai saat itu juga. Seperti halnya penjualan kredit yang uangnya nanti akan diterima pada masa yang akan datang. Maka di sini untuk klasifikasi piutang itu dibagi menjadi 3. Ada piutang dagang atau piutang usaha. Ini adalah suatu jenis piutang yang timbul akibat adanya penjualan barang ataupun jasa secara kredit
tanpa disertai dengan perjanjian tertulis. Ya. Kemudian ada yang namanya piutang wesel. Piutang wesel ini adalah suatu piutang yang didasari atas kesanggupan tertulis dari si penerima kredit untuk membayar sejumlah uang tertentu atas permintaan pada suatu tanggal yang sudah ditetapkan. Nah, makanya untuk perbedaan antara piutang dagang dengan piutang wesel, kalau yang dagang itu tidak ada perjanjian tertulisnya, kalau yang piutang wesel ada perjanjian tertulisnya, yaitu sebuah wesel ataupun sebuah promes. Kemudian yang ketiga ada piutang lain-lain. Untuk piutang lain-lain ini tidak bisa kita masukkan ke dalam piutang dagang ataupun piutang wesel. Nah, maka piutang lain-lain ini bukan timbul karena penjualan barang ataupun jasa secara kredit, juga bukan karena kesanggupan formal dari penerima kredit untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu. Lah, apa saja yang termasuk di dalam piutang lain-lain ini? Yaitu ada klaim kepada pihak lain karena peristiwa tertentu, yaitu seperti klaim asuransi, ada klaim akibat hilangnya barang, dan juga ada klaim kepada pegawai akibat kesalahannya. Mungkin karena keteledoran dari pegawai ataupun karena hilangnya barang dikarenakan pegawai, maka pegawai disuruh untuk menggantinya. Kemudian ada piutang pendapatan seperti piutang dividen. Ya, nanti keuntungan yang akan dibagikan kepada para investor. Kemudian ada piutang bunga, ada piutang sewa. Kemudian piutang kepada pegawai karena perusahaan memberikan suatu pinjaman kepada para pegawainya. Ya. Nah, untuk penjurnalannya di sini adalah piutang dagang pada penjualan. Nah, kemudian di dalam piutang atau di dalam penjualan ada istilah yang namanya retur penjualan. Untuk retur penjualan ini terjadi karena barang-barang yang dijual itu sudah dikirim kepada pembeli tetapi dikembalikan lagi. Berarti barang tersebut itu tidak sesuai dengan pesanan si pelanggan, tidak sesuai dengan pesanan si pembeli. Ya. Ataupun mungkin barangnya rusak. Nah, sehingga dikembalikan ke kita, dikembalikan ke penjual. Nah, kalau ada masalah seperti itu, maka untuk jurnalnya yaitu retur penjualan pada piutang dagang. Kemudian ada yang namanya potongan penjualan atau cash discount atau sales discount. Ini adalah suatu potongan ataupun suatu diskon yang diberikan kepada pembeli karena pelunasannya dilakukan pada batas waktu potongan. Nah, contohnya kok penjual memberikan syarat kalau membayar hutangnya itu kurang dari 10 hari, maka akan dapat diskon 5%. Nah, kemudian si pembeli bayarnya contohnya kok
kurang dari 10 hari sudah bayar. Contohnya baru 6 hari dia sudah melunasinya, ya. Baru 4 hari dia sudah melunasinya, maka si pembeli tersebut akan dapat potongan, akan dapat diskon dari si penjual. Nah, kalau ada transaksi seperti itu, ya, untuk jurnal pelunasannya yaitu kas dan potongan penjualannya itu di debit dan piutang dagangnya di kredit. Ya, berarti di sini potongan penjualannya itu akan dihitung pada saat pelunasan. Ya, pada saat pelunasan apakah masih dapat potongan atau tidak si pembelinya. Nah, kalau masih dapat potongan, ya, maka dihitung potongannya. Berapa persen potongannya dari penjualan atau dari piutangnya, ya. Nah, menyangkut masalah penentuan dari nilai piutang yang harus kita sajikan di dalam laporan keuangan, khususnya laporan neraca, ya, meliputi pengakuan piutang mula-mula dan taksiran jumlah kerugian piutang. Karena nanti kalau ada suatu kerugian piutang, ini sifatnya akan mengurangi dari piutang perusahaan yang ada. Nah, cara melakukan pengakuan penjualan piutang di sini ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Ada metode kotor, ada metode bersih, dan ada metode cadangan. Yang pertama ada metode kotor. Nah, metode kotor ini mengakui jumlah piutang sebesar penjualan, tanpa dipengaruhi oleh potongan. Jadi jika debiturnya ternyata kok mengambil potongan, maka akan diakui sebagai pengurang jumlah penjualan. Tapi kalau metode bersih mengakui jumlah piutangnya setelah dikurangi potongan penjualan. Berarti nanti kalau debitur itu kok tidak memanfaatkan potongan, maka akan timbul kelebihan pembayaran atau piutang. Nah, nanti untuk kelebihan ini diakui sebagai penghasilan lain-lain atau penghasilan di luar operasi. Kemudian ada metode cadangan. Kalau metode cadangan ini mengakui jumlah piutang sebesar jumlah sebelum dikurangi potongan. Tetapi untuk penjualannya diakui sebesar jumlah setelah dikurangi potongan. Nah, selisihnya itu nanti dicatat sebagai cadangan potongan penjualan, ya. Nah, tadi sudah disebutkan ada kerugian piutang. Kerugian piutang ini merupakan suatu nilai piutang dagang yang tidak dapat ditagih atau dilunasi pada saat jatuh tempo. Ya, berarti pada saat jatuh tempo si pembeli tersebut atau si peminjam tersebut itu tidak bisa mengembalikan hutangnya ke penjual atau ke peminjam.
Nah, mungkin saja kok yang minjem dia itu kabur sehingga tidak bisa melunasi hutang-hutangnya pada perusahaan atau pada si peminjam. Lah, untuk penilaiannya kerugian piutang ada dua macam, yaitu kita bisa menggunakan metode penyisian atau cadangan, atau yang biasa disebut dengan metode reserve. Itu adalah sebuah metode, ya, penerapan kerugian piutang dengan cara membuat penyisian di muka atas jumlah yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Ya, berarti kita buat cadangannya. Biasanya ya dari pengalaman periode-periode sebelumnya. Biasanya kok orang ini tidak bisa membayar 2%-nya dari piutang yang ada. Kemudian yang kedua itu metode penghapusan langsung atau metode pembebanan langsung. Kalau ini metode penetapan kerugian piutang yang dilakukan apabila telah dapat ditetapkan bahwa piutang dapat dipastikan tidak dapat ditagih. Contohnya seperti orang yang hutang ke kita atau ke perusahaan, itu dia meninggal dunia, tidak ada ahli warisnya yang dapat menanggung hutangnya. Kemudian mungkin saja dia kabur entah kemana, ditagih, dia tidak membayar, dia tidak pernah melunasi, tidak pernah kontak kepada si peminjam perusahaan. Nah, makanya perusahaan langsung menghapus piutangnya. Nah, untuk perbedaan pencatatan antara metode langsung dengan metode cadangan. Pada saat penafsiran piutang, nah, kalau metode langsung itu tidak dicatat. Kalau metode cadangan, di sini jurnalnya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang dagang. Nah, pada saat kerugian terjadi, berarti bahwa benar-benar perusahaan telah rugi. Kalau metode langsung, itu kerugian piutang dagang pada piutang dagang. Kalau metode cadangan, karena kita menerapkan cadangannya tadi ya, yaitu cadangan piutang dagang pada piutang dagang. Nah, pada saat diterima informasi ternyata piutang yang telah dihapus diterima kembali, ya. Berarti setelah piutang tersebut dihapus, ternyata ya orang tersebut kok datang ke perusahaan, dia ingin melunasi hutang-hutangnya pada perusahaan. Dia ingin melunasi hutang-hutangnya pada si pemberi pinjaman. Maka di dalam perusahaan atau orang yang meminjamkan itu jurnalnya menjadi piutang dagang pada kerugian piutang dagang. Itu kalau metode langsung, piutangnya berarti muncul kembali. Itu ya. Ada piutang muncul kembali karena dia sanggup untuk membayar. Kalau metode cadangan, itu piutang dagang pada cadangan kerugian piutang dagang.
Nah, kemudian pada saat pelunasan, nah pada saat orang itu melunasi hutang-hutangnya kepada si pemberi pinjaman, maka jurnalnya itu adalah kas pada piutang dagang. Kalau yang metode cadangan sama ya, kas pada piutang dagang. Ya, berarti kas perusahaannya bertambah atau si pemberi pinjaman itu ya. Kemudian piutangnya berkurang karena sudah dibayar, sudah kita terima uangnya. Untuk penaksirannya, kalau kita hitung dari jumlah penjualan, ya, ada dari penjualan kotor dan ada dari penjualan bersih. Kalau dari penjualan kotor yaitu N% kalikan penjualan kotor. Kalau dari penjualan bersih, N% kalikan penjualan kotor, kurangi potongan penjualan, retur penjualan, dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan penjualan ini. Nah, seperti biaya angkut penjualan, ya. Oke. Saya contohkan di sini ada penjualan kotor itu sebesar 45 juta. Kemudian retur dan potongannya itu 550.000. Untuk taksiran kerugiannya itu 15%. Oke ya. Nah, kita akan hitung yaitu berapa sih untuk jumlah kerugian piutang dari perusahaan tersebut. Oke. Kalau kita menaksirnya dari penghasilan kotor, maka kerugiannya adalah 15%-nya dari penjualan kotor yaitu 45 juta. Nah, di sini ya 6.750.000. Nah, tetapi kalau dari penghasilan bersih, berarti kita cari dulu untuk penjualan bersihnya. Nah, penjualan bersihnya itu dari penjualan kotor kita kurangi dengan potongan penjualan, retur penjualan, dan biaya-biaya. Oke, kita lihat di sini, ya, yang ada cuma potongan penjualan plus retur sebesar 550.000 ya. Nah, maka untuk penjualan bersihnya dari penjualan kotornya 45 juta, kita kurangi retur dan potongan 550.000. Nah, kalau sudah baru kita kalikan dengan prosentasenya 15%. Ya, maka di sini hasilnya adalah 6.667.500. Untuk jurnalnya sama ya, antara kita menggunakan taksiran penjualan kotor maupun bersih, yaitu yang didebet kerugian piutang dagang, yang dikredit adalah cadangan kerugian piutang dagang. Ini kalau kita menggunakan metode cadangan. Cuma kalau yang penjualan kotor tadi hasilnya 6.750.000, kalau yang bersih itu hasilnya 6.667.500.
Oke, kalau penaksirannya dari jumlah piutang, kalau piutang kotor itu n% kalikan piutang dikurangi dengan cadangan. Kalau yang piutang bersih, n% kalikan piutang kurangi cadangan, kurangi cadangan. Oke. Di sini ada piutang dagang kotor yaitu 15 juta. Untuk cadangan kerugiannya itu 200.000. Taksiran kerugiannya itu 10%. Ya, kita akan sama-sama untuk menghitung yaitu kerugian piutang dengan menggunakan prosentase dari piutang dagang. Kalau dari kerugian piutang, ya, di sini 10% kita kalikan dengan piutang kotornya 15 juta, kita kurangi dengan cadangan kerugiannya 200.000. Ini hasilnya 1.300.000. Kalau dari piutang dagang bersih, berarti dari prosentasenya 10%, kita kalikan dengan piutang kotornya 15 juta, kita kurangi cadangannya yaitu 200.000, kurangi cadangan kerugiannya 200.000. Ya. Berarti menghitungnya 10% dulu, kalian kalikan 15 juta, berarti 1.500.000 ya. 1.500.000 dikurangi 200.000, 1.300.000 dikurangi 200.000, 1.100.000. Oke, untuk jurnalnya sama, kita menggunakan dari piutang dagang kotor maupun dari piutang dagang bersih, yaitu yang di debit kerugian piutang dagang, yang di kredit cadangan kerugian piutang dagang. Kalau yang dagang kotor itu 1.300.000, kalau yang bersih itu 1.100.000. Kemudian kita akan menghitung berapa sih piutang yang akan kita laporkan di dalam laporan keuangan, khususnya di dalam laporan neraca. Kalau dari piutang dagang kotor, yaitu dari piutangnya sebesar 15 juta, kemudian dikurangi dengan cadangannya yaitu 1.500.000. Nah, 1.500.000 ini itu dari ini ya, 10%-nya 15 juta. Berarti nanti yang akan kita laporkan di neraca yang ini 13.500.000 ini, yang sudah dikurangi dengan cadangan. Nah, kalau yang dagang bersih itu dari piutangnya 15 juta, kita kurangi dengan cadangannya 1.300.000. Nah, kok bisa 1.300.000?
Kalau yang dagang bersih itu dari sini. Nih ya. 10%-nya 15 juta, kan 1.500.000 dikurangi dengan 200.000. Itu kalau dari dagang bersih. Berarti yang dilaporkan di neraca adalah 13.700.000. Dari piutang dikurangi dengan cadangannya. Oke, kemudian untuk saya contohkan di sini untuk penentuan presentasi kerugian piutang dari penjualan. Nah, di sini ada penjualan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, kemudian di sini ada penjualan bersihnya, ada penjualan kredit bersih, dan ada kerugian piutang, dan ada diperoleh kembali. Di sini adalah data dari suatu perusahaan ya. Itu adalah suatu data penjualan miliknya PT Samudra. Nah, maka dari data tahun 2016 sampai tahun 2020 kita bisa menarik kesimpulan, yaitu besarnya kerugian piutang yang sudah diterima oleh PT Samudra. Nah, kerugiannya berapa? Berapa persen sih kerugiannya dari data yang ada? Nah, kita akan mencari prosentasenya. Yang pertama, kita akan mencari menggunakan prosentase dari total penjualan bersih. Nah, kita lihat untuk total penjualan bersihnya. Nih ya. 103 juta. Kita kurangi dengan diperoleh kembalinya 20 juta. Dibagi dengan kerugiannya 430.000. Ya, nih. Ya, kerugiannya 430.000 kita kurangi dengan pengembaliannya 20.000 dibagi dengan penjualan bersihnya 103 juta. Nah, baru kita kalikan 100%. Nah, di sini hasilnya 0,4%. Untuk yang penjualan kredit bersih, Anda lihat penjualan kredit bersihnya di sini 82 juta. Ya. Nah, makanya untuk mencari prosentasenya, yaitu dari kerugiannya 430.000 kurangi pengembaliannya 20.000 dibagi dengan penjualan kredit bersihnya 82 juta. Kita kalikan 100%, ya, 0,4%. Nah, kalau penjualan selama tahun 2021 itu 25 juta, potongan penjualannya itu 1 juta, dan returnya itu 2 juta, maka untuk kerugian piutang dari PT Samudra pada tahun 2021 itu dari 0,4%
dikalikan dengan penjualannya 25 juta, kurangi potongannya 1 juta dan returnya 2 juta ya. Berarti 3 juta ini dari potongan ditambah dengan retur 88.000. Jurnalnya yaitu kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang, sama ya seperti tadi, yaitu 88.000. Oke, kalau kita akan mencari persentase kerugian piutang dari saldo piutang. Nah, contoh di sini ada data miliknya PT Mekarjaya selama 5 tahun. Yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Ini ya, ada total saldo piutangnya itu 9.600.000. Kemudian ada jumlah kerugiannya itu 280.000. Nah, untuk rata-rata kerugian piutang yang tidak dapat ditagih itu sebesar 3%. Nah, 3% itu didapatkan dari jumlah kerugian piutang 280.000 dibagi dengan saldo piutangnya 9.600.000 kalikan 100%. Ini hasilnya 2,91 berapa itu. Nah, saya bulatkan menjadi 3%. Nah, 3% ini digunakan oleh perusahaan untuk menentukan cadangan kerugian piutang pada tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian mulai tahun 2021 kok PT Mekarjaya memutuskan untuk menggunakan metode cadangan yang ditentukan berdasarkan persentase dari piutang dagang. Nah, misalnya saja untuk saldo piutang dagangnya itu 2.500.000. Nah, maka untuk menghitung kerugian piutang dagang miliknya PT Mekarjaya pada akhir tahun 2021 itu dari 3% ya, dari ini ya, dikalikan 2.500.000 yaitu saldo piutang dagangnya ya. Berarti ini ya, kalau kita ingin menentukan berapa sih prosentasenya, itu kita ambil dari tahun-tahun sebelumnya. Baru setelah kita mendapatkan prosentasenya, baru kita kalikan dengan saldo piutangnya. Nah, untuk jurnalnya sama saja, yaitu kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 75.000. Ini kerugiannya selama tahun 2021. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, yaitu mengenai mata kuliah akuntansi keuangan 1 untuk topik dari piutang dagang. Oke, jika ada yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa WA ataupun bisa komen di Siakat ya. Kemudian untuk unduh materi bisa Anda klik link yang ada di Siakat.
Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.